Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah Pulau Iblis, istana naga yang sangat besar terbang keluar dari lautan bintang dan menuju ke abyss. Meskipun istana naga tidak secepat rumah kecil itu juga tidak lambat. Dengan kecepatan penuh, seharusnya bisa mencapai laut jurang dalam 2 hari. Dragon Peak mengikuti di belakang. Terbangnya istana naga menarik banyak perhatian. Meskipun Pulau Iblis didominasi oleh 9 bulan pemecah langit, masih banyak orang biasa di planet ini. Ada juga beberapa mata-mata istana kekaisaran. Istana naga dan puncak naga yang besar dan megah menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Banyak orang sedikit terkejut bahwa istana naga terbang menuju jurang. Ini menegaskan fakta bahwa istana naga terhubung dengan Dewa Kaisar Abyss. Ketika masalah ini dilaporkan ke sistem kecerdasan buatan, itu menarik perhatian seluruh area bintang kekaisaran. Banyak orang mengutuk istana naga karena menjadi pengkhianat umat manusia dan bahwa istana naga pantas mati. Mereka berharap istana kekaisaran dapat mengambil tindakan secepat mungkin dan menghancurkan istana naga sepenuhnya. Seluruh AI penuh dengan kutukan terhadap istana naga. Awalnya, ada orang yang berbicara untuk istana naga, tapi kemudian, mereka semua menghilang. Meskipun manusia di area bintang Dewa AI telah meminta istana kekaisaran untuk menghancurkan istana naga karena kutukan terhadap istana naga, istana kekaisaran tidak bereaksi apapun. Bukannya mereka tidak ingin menghancurkan istana naga, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan sekarang. Waktu berlalu hari demi hari. 2 hari kemudian, istana naga tiba di Laut Abyss. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian dan yang lainnya masih berada di kolam transformasi naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di istana naga, Lan Qingyue dan Perdana Menteri Gui sedang merencanakan pertempuran yang akan datang. Selama beberapa hari, seluruh medan bintang kekaisaran dalam keadaan hening. Ini adalah keheningan sebelum pertempuran besar. AI sibuk dengan aktivitas sepanjang waktu. Namun, yang membuat banyak orang menyesal, istana kekaisaran masih tidak bergerak. Mereka masih tidak bergerak untuk menghancurkan istana naga. Khusus untuk klan malam, banyak orang dari klan malam di AI meminta pengadilan kekaisaran untuk menyerang istana naga dan menghancurkannya. Sekarang, seluruh klan malam hanya memiliki satu ahli dewa raja tahap puncak yang menjaganya, yang jauh dari puncaknya. Kelahiran malam Kaisar Dewa tidak hanya tidak membuat mereka mencapai puncak lain, tetapi juga membuat mereka jatuh ke bawah. Selanjutnya, mereka harus waspada terhadap istana naga setiap saat. Apa yang akan mereka lakukan jika para ahli istana naga menyerang mereka? Nenek moyang agung, kami telah menemukan sepotong informasi. Pada saat ini, di Aula Ilahi celah kosong di depan Pingi Abyss, lebih dari 20 penjaga istana kekaisaran berdiri di aula dan melapor ke 4 sosok besar di depan. Kali ini, Dewa Kaisar Istana Kekaisaran semuanya telah tiba. Berbicara, keempat sosok besar itu bersandar di singgasana dewa mereka dan bertanya dengan ekspresi tidak menyenangkan. Mereka tahu situasi saat ini dengan sangat baik. Nenek moyang yang hebat, menurut penyelidikan terperinci kami selama beberapa hari terakhir, kami menemukan masalah. Entah itu wanita dari sistem Behemoth atau Istana Naga, mereka semua muncul di galaksi kecil terpencil di sistem bintang selatan. Meskipun galaksi itu kecil, ia memiliki tempat yang sangat terkenal, medan perang kaisar yang jatuh. Seorang pelindung di tengah membungkuk dan berkata dengan hormat. Medan pertempuran kaisar jatuh. Keempat sosok itu duduk sedikit dan saling memandang, sedikit mengernyit. Mereka tahu medan perang kaisar yang jatuh dan pertempuran kaisar yang jatuh dengan sangat baik. Pertempuran kaisar yang jatuh terjadi di Emperor Starfield mereka. Saat itu, mereka berempat sedang menonton pertempuran dari jauh. Pertempuran besar itu menyebabkan jantung mereka berdebar. Master susunan yang menakutkan dari wilayah magus surga itu sendirian bertarung melawan 5 kaisar dewa yang batal dari seluruh serikat magus. Dia berjuang sampai langit menjadi gelap dan membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Magus Union sebelum akhirnya mati. Mereka juga merasa bahwa mereka jelas bukan tandingan kaisar dewa susunan langit yang jatuh itu. Bahkan dengan semua kekuatan istana kekaisaran mereka, mereka bukanlah tandingannya. Setelah pertempuran itu, Asosiasi Dukun, yang merupakan salah satu yang terbaik di 7 wilayah besar, telah diturunkan ke tingkat menengah saat ini. Ini leluhur agung, medan perang kaisar yang jatuh. Keberadaan legendaris dari wilayah Dukun Langit. Menurut apa yang kita ketahui, wanita itu dan Istana Naga telah muncul di sekitar medan perang kaisar yang jatuh. Ada hal lain yang sangat penting, dan itu adalah bahwa ada master formasi arai yang sangat kuat di Istana Naga.
Malam Dewa Kaisar terbunuh karena Master Formasi Susunan itu membuat formasi susunan dan mengumpulkan kekuatan lebih dari 10 ahli Raja Dewa Puncak untuk meledak dengan kekuatan Raja yang saleh. Menurut hasil penyelidikan kami, Master Formasi Susunan itu disebut Arai Surga. Dia telah mengendalikan puncak naga Istana Naga selama ini, dan posisinya di Istana Naga tampaknya sangat tinggi. Mata penjaga pengadilan kekaisaran berkedip saat dia berbicara. Arai Surga Istana Naga. Keempat sosok besar itu sedikit terkejut saat mata mereka berkilat. Kami juga menemukan bahwa Master Susunan memiliki kemampuan pembentukan susunan yang sangat kuat. Dia dapat langsung mengirim puncak naga besar melalui teleportasi jarak jauh. Formasi susunan yang dia buat sangat sulit untuk digoyahkan oleh level yang sama. Ada poin lain. Kami menemukan bahwa Arai Surga Istana Naga pernah memadatkan susunan atribut kayu. Ini sangat mirip dengan susunan yang dibuat oleh Void God Emperor di dunia kayu di wilayah penyihir langit. Saat pelindung Istana Kekaisaran mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan dua gambar muncul. Salah satunya adalah situasi planet komersial bintang naga sistem bintang selatan yang ditutupi oleh daun hijau, sementara yang lainnya adalah gambar daun hijau yang melayang di atas pohon yang menjulang tinggi. Keduanya tampak sangat mirip. Arai Master Istana Naga adalah mantan Heaven Arai God Emperor. Sosok besar di tengah berdiri dan berkata dengan kaget. Sangat mungkin. Tiga sosok besar di sampingnya juga berdiri, mata mereka berbinar. Mantan Kaisar Dewa Legendaris masih hidup. Aku benar-benar tidak menyangka. Tapi kita tidak memiliki permusuhan dengannya. Juga, apa identitas Raja Naga dan wanita itu? Sesosok bergumam. Terlepas dari identitas Raja Naga dan wanita itu, hanya Kaisar Ilahi Tianchen di puncaknya bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Sosok besar di sebelah kanan berkata perlahan. Bukankah dia sudah mati? Dia belum pulih ke puncaknya. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain. Kaisar Ilahi Tianchen adalah pedang yang tergantung dari balok. Kita harus menyingkirkannya. Sosok di tengah perlahan duduk, matanya bersinar. Asosiasi penyihir mampu membunuh Kaisar Ilahi Tianchen saat itu, dan sekarang mereka dapat membunuhnya juga. Omong-omong. Tiga sosok di sampingnya juga perlahan duduk dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Hehe, jika Asosiasi Formasi Penyihir mengetahui bahwa Kaisar Ilahi Formasi Langit masih hidup, mereka pasti akan sangat ketakutan sehingga mereka tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang. Terlebih lagi, sekarang Kaisar Ilahi Formasi Langit telah kekuatannya sendiri, Asosiasi Formasi Penyihir pasti tidak akan membiarkannya menjadi dewasa sepenuhnya. Keempat sosok saling memandang dan mengungkapkan senyum tipis di wajah mereka. Jika kita menghubungi Asosiasi Formasi Penyihir, mungkin butuh lebih dari 10 hingga 20 hari. Kita hanya perlu bertahan untuk jangka waktu ini. Pada saat itu, Istana Naga dan wanita itu akan mati. Nenek moyang yang hebat, bisakah kita benar-benar menghancurkan para ahli dari Asosiasi Penyihir yang sukses ketika mereka tiba? Di Aula Ilahi, para pelindung pengadilan kekaisaran memandang keempat leluhur agung dengan kegembiraan di mata mereka. Selama para ahli dari Asosiasi Penyihir yang sukses tiba, mereka semua akan mati. Keempat sosok besar itu mengungkapkan senyum dingin. Kekuatan Asosiasi Penyihir yang sukses jauh lebih kuat daripada Istana Kekaisaran mereka. Yang paling penting, setiap Kaisar Dewa dari Asosiasi Penyihir yang sukses adalah Master Susunan yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka bisa melawan 2 hingga 3 orang dengan level yang sama. Poin lainnya adalah formasi susunan mereka yang kuat dan aneh. Begitu mereka dikurung oleh Dewa Kaisar dari Asosiasi Penyihir yang sukses, bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, mereka akan dapat menggunakan formasi susunan aneh untuk menemukan mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Dengan tambahan mereka berempat, jumlah Kaisar Dewa dari Asosiasi Penyihir Formasi bisa mendekati 10. Adapun Istana Naga dan wanita itu, mereka hanya memiliki 5 Kaisar Dewa kosong setelah menambahkan 2 biji jurang tingkat Kaisar Dewa. Selama para ahli dari Asosiasi Penyihir Formasi tiba, mereka akan dapat menghancurkan mereka semua. Hehe, memikirkan hal ini, keempat leluhur agung Istana Kekaisaran tidak bisa menahan tawa. Baiklah, leluhur yang hebat, aku akan segera membawa beberapa orang ke wilayah Heaven Magus dan bergegas secepat mungkin. Seorang pelindung Istana Kekaisaran berkata dengan semangat di wajahnya. Kami telah bertemu dengan Dewa Kaisar dari Persatuan Magus dan memintanya untuk menghubungi kami. Apapun yang terjadi, kami telah memberi mereka berita tepat waktu. Mereka harus berterima kasih kepada kami. Sosok di tengah berkata sambil tersenyum. Itu leluhur yang hebat. Penjaga Istana Kekaisaran berteriak dengan hormat. Berdengung. 4 sosok besar segera menghilang dengan senyum di wajah mereka.
Kalian berdua, segera pergi ke wilayah Heaven Magus dan undang para ahli dari Asosiasi Formasi Penyihir sesegera mungkin. Salah satu penjaga istana kekaisaran di tengah segera berkata. Itu pelindung yang hebat. Kita bahkan mungkin tidak perlu mengundang mereka ketika para ahli dari Asosiasi Formasi Penyihir datang. Hehe. Semua orang berkata dengan senyum di wajah mereka. 10 juta tahun yang lalu, Dewa Kaisar Surga Arai telah bangkit dan muncul di Imperial Starfield. Jika Asosiasi Penyihir Formasi mengetahui hal ini, seluruh Asosiasi Penyihir Formasi akan terkejut. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk bergegas. Mereka akan menghancurkan Dewa Kaisar Surga Arai sebelum dia pulih ke puncaknya. Orang harus tahu bahwa pertempuran Kaisar yang jatuh telah menyebabkan seluruh Asosiasi Penyihir Formasi mundur selama ratusan juta tahun. Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Beberapa hari ini, kami dan beberapa murid kami sangat cemberut. Sebuah istana naga kecil telah membunuh begitu banyak ahli dan murid istana kekaisaran kami. Sekarang, kami akhirnya dapat memberitahu mereka konsekuensi dari menyinggung istana kekaisaran kami, hahaha. Beberapa penjaga istana kekaisaran tertawa terbahak-bahak, dan perasaan cemberut di hati mereka akhirnya dilepaskan. Kirim orang untuk segera memantau seluruh abis, dan pantau istana naga dan semua kekuatan yang terkait dengan istana naga. Segera nyatakan di AI bahwa Istana Naga akan dihancurkan paling lama dalam sebulan. Pelindung Agung Istana Kekaisaran meraung dengan wajah muram. Ya, para pelindung Istana Kekaisaran menjawab dengan semangat di mata mereka. Hahaha, pengadilan Kekaisaran telah menyatakan bahwa Istana Naga akan dihancurkan paling lama dalam sebulan. Pelindung Istana Naga telah menyatakan bahwa Istana Naga akan dihancurkan dalam sebulan. Pengadilan Kekaisaran akhirnya akan bergerak. Dukung penghancuran Istana Naga dan Raja Naga. Beritahu mereka konsekuensi menyinggung Istana Kekaisaran kita. Libatkan 9 keluarga. Jangan biarkan kekuatan apapun yang berhubungan dengan Istana Naga pergi. Hancurkan mereka, hahaha. Apakah mereka akhirnya akan bergerak? Tidak ada yang bisa menyinggung Istana Kekaisaran kita. Tidak ada. Saya sarankan untuk menggantung kepala Raja Naga dan memberitahu semua orang tentang konsekuensi menyinggung Istana Kekaisaran kita. 1 jam kemudian, pengadilan kekaisaran merilis berita tentang AI. Ketika semua orang melihat pesan ini, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Terutama bagi mereka yang berada di wilayah Istana Kekaisaran adalah keyakinan mereka. Masalah Istana Naga telah membuat mereka sangat cemberut. Sekarang, pengadilan kekaisaran akhirnya mengeluarkan kata bahwa mereka akan menghancurkan Istana Naga paling lama dalam sebulan. Itu sangat menarik. Banyak murid Istana Kekaisaran sangat bersemangat, dan otak mereka mendidih. Semua orang menantikan pertempuran yang akan datang untuk menghancurkan Istana Naga. Mereka menantikan kedatangan Kaisar Ilahi dari Istana Kekaisaran dalam waktu 1 bulan. Seluruh area bintang Kekaisaran gempar, tetapi Istana Naga tenang. Di dalam kolam transformasi naga, gelombang kekuatan agung dan perkasa terus berdatangan dari dalam. Di tengah, tubuh raksasa 7 warna bercokol di tengah. Di setiap sisik naga, ada bayangan naga kecil yang berkelap-kelip. Tubuh naganya perlahan menjadi lebih besar, dan masing-masing sisik naga menjadi semakin gemilang. Sepasang tanduk naga berkelap-kelip dengan pancaran 7 warna. Perlahan, pancaran 7 warna menutupi seluruh tubuh Wang Xian. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah menaikkan levelmu menjadi King level 5 yang abadi. Ledakan. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Setelah itu, kekuatan agung dilepaskan ke sekitarnya. Di kolam transformasi naga, semua anggota Istana Naga lainnya membuka mata mereka dan melihat jaring di tengah dengan hormat. Selamat, Raja Naga. Mereka berlutut di kolam transformasi naga dan berteriak dengan hormat. Menabrak. Wang Xian membuka matanya dan melayang di atas kolam transformasi naga sambil mengayunkan tubuh naganya yang besar. Dia mengamati sekelilingnya dan perlahan mengangkat kepalanya. Mengaum. Energi yang sangat kuat dipancarkan dari tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi meraung. Cahaya 7 warna secara bertahap menyelimutinya, menyebabkan dia hanya bisa melihat sosok buram. Dewa Naga tidak terlihat di manapun. Nama Wang Xian. Ras Dewa Naga 5 elemen Yin Yang Kesatuan Manusia Naga. Level Raja Abadi level 5, bentuk ke-7 transformasi Dewa Naga. Asal 1.545.444 per 5 miliar. Kemampuan memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menangkap jiwa, merasuki roh,
mata naga dari 5 elemen Yin dan Yang. Aspek 5 elemen Milestone, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, kutub Yin dan Yang, mangkuk sedekah 5 elemen Yin dan Yang, ayunan ekor naga ilahi. Hukum substantif logam, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap level 5. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga dimiliki level 7. Anggota Istana Naga 411.042. Wang Xian menutup matanya sedikit dan melihat atributnya. Senyum muncul di wajahnya. Immortal King level 5, Void God Emperor level 1 kekuatan tempur. Wang Xian saat ini sedang berdiri di puncak langit berbintang yang gemerlap ini. Dia perlahan membuka mata naganya dan melihat ke bawah. Raja Naga, aku masih butuh beberapa jam lagi. Heaven Array berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Wang Xian sedikit mengangguk dan terbang ke istana Raja Naga. Perdana Menteri Gui, King Yue. Dia bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia sambil berteriak. Raja Naga, Ratu Naga ada di luar istana naga. Dia akan segera datang. Perdana Menteri Gui bergegas dan melapor ke Wang Xian. Semua peningkatan harus selesai hari ini. Bagaimana persiapanmu dan King Yue? Wang Xian bertanya langsung. Raja Naga, kita telah menetapkan waktu untuk serangan besok. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Serang besok. Oke. Wang Xian menganggukkan kepalanya saat matanya berbinar. Bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan istana kekaisaran di pertempuran besok, mereka harus membayar mahal. Mereka harus membayar harga untuk memburu King Yue dan ingin menghancurkan istana naga. Raja Naga, 7 hari yang lalu, Istana Kekaisaran mengeluarkan pernyataan. Saat ini, Perdana Menteri Gui menyerahkan komputer dengan informasi yang diunduh. Wang Xian menoleh dan mengangkat alisnya sedikit. Penjaga Istana Kekaisaran mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan Istana Naga kita paling lama dalam sebulan. 8 hari telah berlalu. Berbicara secara logis, dengan beberapa informasi dari Istana Kekaisaran, mereka seharusnya dapat mengetahui bahwa kita berhubungan dengan monster raksasa dari jurang maut. Namun, mereka tetap mengeluarkan pernyataan seperti itu. Mereka pasti memiliki kepercayaan diri dan kartu truf. Kata Perdana Menteri Gui. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat pernyataan itu. Berdasarkan latar belakang Istana Kekaisaran di Imperial Starfield, semua informasi tentang Istana Naga telah diungkapkan ke pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran. Mereka juga bisa belajar tentang hubungan antara Istana Naga dan binatang raksasa jurang. Sekarang Istana Naga telah datang ke Abyss dan bahkan mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkannya. Itu agak menarik. Hak apa yang mereka miliki untuk menghancurkan Istana Naga? Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka yang kuat. Namun, dengan kekuatan Istana Kekaisaran, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan Istana Naga. Nyatanya, kekuatan Istana Kekaisaran bahkan lebih lemah dari mereka. Dan dengan prestise Istana Kekaisaran, mustahil bagi mereka untuk membuat janji kosong dengan sengaja. Kalau tidak, seluruh bidang bintang kekaisaran akan menertawakan mereka. Pengadilan kekaisaran telah berada di medan bintang kekaisaran selama lebih dari 600 juta tahun. Mereka mungkin memiliki kartu truf yang kuat. Sepertinya kita harus berhati-hati dalam pertempuran besok. Wang Xian mengungkapkan ekspresi muram. Memang, kita harus berhati-hati. Menurut deduksiku, Istana Kekaisaran mungkin tidak hanya memiliki 3 kaisar dewa yang kosong. Seharusnya ada lebih banyak dari mereka. Perdana Menteri Gui bergumam. Xiao Xian. Pada saat ini, Lan King Yue terbang dan meneriaki Wang Xian. Bagaimana, King Yue? Apakah 2 sistem sihir hitam Kaisar Dewa dan Benih Abyss sudah siap? Wang Xian menatapnya dan bertanya. Mereka sudah siap. Bersiaplah untuk menyerang besok. Lan King Yue menganggukkan kepalanya. Katakan pada si biru kecil untuk lebih berhati-hati. Aku merasa Istana Kekaisaran masih memiliki kartu truf yang kuat. Kata Wang Xian. Ya, saya juga melihat deklarasi pengadilan kekaisaran. Lan King Yue juga menganggukkan kepalanya. Namun, penyerangan kali ini sudah dilakukan lebih dari 10 hari yang lalu. 2 benih jurang Kaisar Dewa dari sistem ilmu hitam mungkin juga tahu bahwa Istana Kekaisaran sangat kuat. Namun, mereka tidak peduli dengan kerugian tersebut. Benih jurang itu akan mati selama mereka mati. Mereka akan dapat memulihkan vitalitas mereka setelah membawa mayat yang telah mati. Jika mereka menang, Abyss akan bisa berkembang dan mereka bisa makan enak. Jika mereka tidak peduli, Lan King Yue juga tidak akan peduli. Sekarang, seluruh Istana Kekaisaran dan seluruh medan bintang kekaisaran ingin menghancurkan Istana Naga kita.
Wang Xian melihat komentar di bawah pesan pada sistem kecerdasan buatan dan berkata dengan senyum tipis. Bagaimanapun, Istana Kekaisaran telah berdiri di bidang bintang kekaisaran selama ratusan juta tahun. Wilayah Istana Kekaisaran juga yang terbesar. Jumlah mereka tidak terhitung. Secara alami, mereka ingin menghancurkan Istana Naga kita. Lan Qingyue berkata dari samping. Wang Xian sedikit mengangguk dan membolak-balik beberapa informasi tentang sistem kecerdasan buatan. Ledakan. 2 jam kemudian, aura menakutkan menyapu. Wang Xian menoleh dan menunjukkan senyuman. Arai surga, mantan Kaisar Langit. Lan Qingyue juga menoleh. Dia sudah mendapatkan pemahaman tentang susunan surga. Suara mendesing. Raja Naga, Ratu Naga. Pada saat berikutnya, susunan surga yang aneh namun menakutkan terbang dan membungkuk ke arah Wang Xian dan Lan Qingyue sambil tersenyum. Bagaimana itu? Wang Xian bertanya sambil tersenyum sambil melihat cahaya yang beredar di sekujur tubuhnya. Raja Naga, dengan kekuatanku saat ini, aku dapat dengan mudah menangani 2 atau 3 orang dengan level yang sama. 9 kepala formasi surga diangkat dengan ekspresi percaya diri. 2 lawan 3, bisakah kamu membunuh mereka? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan bertanya setelah mendengar itu. Mungkin sulit untuk membunuh mereka, tapi tidak ada masalah menahan mereka. Saat formasi surga berbicara, tubuhnya sedikit bergetar. Berdengung. Di bawah tatapan Wang Xian dan yang lainnya, tubuh formasi surga berubah menjadi 3. Mereka bertiga terlihat sangat aneh. 2 kepala atribut angin dan guntur membentuk tubuh. Kepala 5 unsur membentuk tubuh. Kepala elemen terang dan gelap membentuk tubuh. Raja Naga, aku terinspirasi olehmu. 5 elemen berputar sebagai satu, elemen terang dan gelap yin dan yang berputar sebagai satu, dan angin dan guntur berputar sebagai satu. 3 tubuh. Meskipun persepsi kita tentang atributnya sangat buruk, dengan kombinasi ini, masing-masing tubuhku dapat bertarung melawan pembangkit tenaga kaisar ilahi tingkat pertama. Heaven Arai berkata dengan bangga. Oh. Wang Xian mengangkat alisnya. Arai surga saat ini mampu melawan lawan 3 peringkat lebih tinggi setelah secara bertahap memulihkan kekuatannya. Dengan kekuatannya saat ini, bisa dikatakan mampu membunuh lawan 3 peringkat lebih tinggi. Sangat kuat. Dalam hal itu, termasuk Xian kecil, Istana Naga kita telah secara langsung menambahkan 4 kaisar dewa yang kosong. Dari samping, mata Lan Qingyue berbinar saat dia berkata. 4 kaisar Void God adalah kekuatan yang sangat besar. Berapa banyak kaisar dewa yang ada di seluruh istana kekaisaran? 4, termasuk Little Lan dari rumah kecil dan 2 dari sistem ilmu hitam, itu akan menjadi 8 kaisar dewa yang batal. Aku ingin melihat berapa banyak trik yang dimiliki istana kekaisaran. Mata Wang Xian berbinar. Jika pengadilan kekaisaran tidak dapat menahan serangan kita besok, kita akan menyerang istana yang luas di tengah istana kekaisaran mereka dan mengusir mereka dari Imperial Starfield. Mata Lan Qingyue berbinar saat dia mengepalkan tinjunya sedikit. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia tidak ingin tinggal di jurang yang gelap ini. Raja Naga, kemajuan semua murid telah berakhir. Saat ini, Perdana Menteri Gui mengirim pesan. Saat ini, ada 16 pembangkit tenaga Raja Abadi tahap puncak di Istana Naga kita, 129 pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat 9, dan sekitar 360.000 di atas pembangkit tenaga Raja Abadi. Perdana Menteri Gui terus melaporkan. Untuk pertempuran besok, kami akan melancarkan serangan mendadak. Setelah perang meletus, kami akan bertindak setelah Istana Kekaisaran menunjukkan kekuatannya. Wang Xian menatap Lan Qingyue dan berkata, tentu, kita bisa membunuh mereka secara mengejutkan. Meskipun pengadilan kekaisaran telah menyelidiki semua kekuatan Istana Naga, mereka tidak menyangka bahwa Istana Naga sudah bisa menandingi hingga 4 kaisar dewa yang kosong. Lan Qingyue berkata sambil tersenyum. Waktu untuk balas dendam telah tiba. Dia bergumam pelan. Wang Xian mengangkat kepalanya, matanya berkilat dengan cahaya. Di hadapannya, di depan Laut Abis, ada pasukan benih jurang yang tak berujung tergeletak di depannya. Ada lebih dari 20 miliar benih jurang dan 18 benih dewa abadi Raja Abis. Ini adalah bawahan Lan Qingyue. Dan tidak jauh dari situ, jumlah benih jurang yang terkumpul di sana bahkan lebih masif. Beberapa ratus miliar, hanya dengan melihat dari jauh akan membuat orang bergidik. Bas-bas. Peringatan diaktifkan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari garis depan di perbatasan antara Pulau Pingyi dan Istana Kekaisaran. Di tengah, sebuah kapal perang besar memancarkan cahaya merah dan diteruskan ke kedua sisi. Suara alarm menyebabkan semua orang di garis depan sedikit terkejut.
Mereka segera bersemangat dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Menurut beberapa pengintai kami, sejumlah besar makhluk abisal telah berkumpul di abis. Siapkan semua murid. Di istana yang terletak di belakang pusat komando di tengah, para penjaga pengadilan duduk di sana. Mereka melihat pemandangan di layar lebar di depan mereka dan menjadi sedikit hikmat. Binatang orang pembawa sial ini. Kami akan memberitahu binatang buas ini betapa kuatnya kami dalam pertempuran ini. Salah satu penjaga istana kekaisaran mau tidak mau mendengus dengan marah. Ia beri pukulan keras pada binatang buas itu. Penjaga lain dari istana kekaisaran menimpali. Pertempuran ini terutama tentang pertahanan. Kami akan menjadi orang yang memulai pertempuran sesungguhnya. Pada saat ini, 5 atau 6 lelaki tua masuk dari pintu masuk. Pria tua terkemuka itu berkata sambil tersenyum. Penjaga hebat. Ketika pelindung istana kekaisaran lainnya melihat lelaki tua itu memimpin, mereka segera berdiri dan berteriak. Nenek moyang yang hebat dan yang lainnya telah memberikan perintah bahwa semua perang saat ini akan difokuskan pada pertahanan. Pelindung agung itu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar mereka duduk sebelum dia berkata dengan lemah. Pelindung hebat, apakah kita akan menunggu asosiasi dukun tiba sebelum kita melancarkan serangan umum? Seorang pelindung bertanya, betul, dengan situasi kita saat ini, kita tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari bertarung melawan Abyssal Beast dan Istana Naga. Namun, berbeda ketika para ahli dari asosiasi penyihir yang sukses tiba. Kami telah melakukan kontak dengan asosiasi penyihir yang sukses. Para ahli dari asosiasi penyihir sukses sangat mementingkan hal ini. Saya rasa kita akan dapat berhubungan dengan para ahli kaisar dewa dari asosiasi penyihir yang sukses dalam beberapa hari. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Begitu musuh menyerang, bertahanlah dengan seluruh kekuatanmu. Biarkan Abyssal Beast dan Dragon Palace sombong untuk sementara waktu. Segera, mereka akan mati. Pelindung agung berkata dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan kedinginan. Hahaha, kalau begitu kita akan membiarkan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu. Jika kita bertahan dengan segenap kekuatan kita, tidak akan ada terlalu banyak kerugian. Salah satu pelindung tertawa keras dan berkata dengan gembira. Hehe, tidak masalah jika kita mengaktifkan sistem pertahanan dan menghabiskan beberapa sumber daya. Ketika saatnya tiba, kita akan mendapatkannya kembali 10 kali lipat. Pelindung agung itu mengangguk. Jika kita hanya bertahan melawan mereka, kita bisa menunda mereka selama 10 hari hingga setengah bulan. Setelah 10 hari hingga setengah bulan, sudah waktunya bagi kita untuk membantai para pejuang yang kuat dari asosiasi penyihir. Para pelindung di samping mereka berkata sambil tersenyum. Baru-baru ini, semua kegugupan di wajah mereka telah menghilang. Dulu, di mata mereka, banyak pelindung pasti akan mati dalam perang di sini. Namun, karena kemunculan Istana Naga dan kemunculan Dewa Kaisar Arai hari itu, kerugian mereka dapat dikurangi seminimal mungkin. Bagaimanapun, asosiasi formasi penyihir begitu kuat sehingga mudah bagi mereka untuk bergabung untuk melawan benih Abyssal. Sekarang, bukankah seharusnya kita berterima kasih pada Istana Naga itu? Raja Naga itu. Seorang pelindung Istana Kekaisaran tidak bisa menahan tawa. Orang-orang di sekitar mereka yang mendengar ini tersenyum tipis. Baiklah, semuanya, jangan lengah. Begitu pasukan benih Abyssal menyerang, kita masih harus mengambil tindakan untuk bertahan melawan mereka. Keempat leluhur juga harus mengambil tindakan untuk melawan benih Abyssal peringkat Kaisar Ilahi. Anda harus tahu bahwa pihak lain mungkin memiliki satu kekuatan pertempuran peringkat Kaisar Ilahi lebih dari kita. Pelindung agung berdiri dan mengingatkan semua orang. Jangan khawatir, pelindung hebat. Tingkat Kaisar Ilahi, dan yang telah diangkat dengan paksa oleh formasi susunan. Kita bisa menahannya. Pelindung lainnya berdiri dan meyakinkan dengan ekspresi santai. Dengan Yayasan Pengadilan Kekaisaran, bahkan jika 4 leluhur besar tidak bergerak, mereka masih memiliki harta yang dapat menahan ahli peringkat 1 tingkat Kaisar Ilahi. Mereka bahkan tidak takut pada yang lain. Jika mereka hanya bertahan, mereka tidak akan merasakan terlalu banyak tekanan. Semuanya, bersiaplah dan ambil posisi kalian. Pelindung agung berkata dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Pelindung agung tidak terlalu memperhatikan serangan yang dilakukan oleh binatang buas Abyssal dan Istana Naga. Mudah bagi mereka untuk membela diri sepenuhnya. Garis depan medan perang Pingyi sangat tegang. Perang pertama mungkin akan pecah dalam beberapa hari ke depan. Tabrakan pertama antara Istana Kekaisaran dan seluruh Abyss akan segera dimulai. Segera, berita tentang perang di garis depan menyebar dengan cepat di AI. Apakah perang pertama akan pecah di Pingyi?
Pantas saja Istana Kekaisaran tidak segera menghancurkan Istana Naga. Ternyata perang akan pecah di Pingyi. Perang di Pingyi habis telah mengumpulkan semua kekuatan Istana Kekaisaran, sehingga Istana Kekaisaran tidak punya waktu untuk menghancurkan Istana Naga. Tapi begitu perang stabil, Istana Naga akan mati. Pengadilan Kekaisaran telah menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan Istana Naga dalam waktu 1 bulan. Tampaknya Istana Kekaisaran percaya diri dalam menstabilkan medan perang di sini. Tentu saja, pengadilan Kekaisaran kita telah berdiri di medan bintang Kekaisaran selama lebih dari 600 juta tahun. Bagaimana jurang maut bisa mengancam kita? Tenangkan Abyss, hancurkan Istana Naga, dan pulihkan kedamaian. Tenangkan Abyss, hancurkan Istana Naga, dan pulihkan kedamaian. Ketika semua orang di area bintang Kekaisaran mengetahui tentang situasi di medan perang di Pingyi, banyak orang menjawab dalam sekejap. Pada akhirnya, kata-kata tenangkan Abyss, hancurkan Istana Naga, dan pulihkan kedamaian membanjiri layar. Selain itu, semua orang di Istana Kekaisaran percaya bahwa mereka akan segera mencapai tujuan menenangkan Abyss dan menghancurkan Istana Naga. Semua pembuat onar akan menjadi abu. Besok, kita akan dipindahkan ke pusat medan perang. Saya pikir pengadilan Kekaisaran akan dapat memprediksi bahwa Istana Naga akan muncul di medan perang. Mereka mungkin telah membuat persiapan yang cukup. Terlebih lagi, metode deteksi pengadilan Kekaisaran mungkin dapat mendeteksi Ao Yao dan yang lainnya. Tidak apa-apa, pengadilan Kekaisaran tidak tahu persis kekuatan Istana Naga kita. Di Istana Naga yang terletak di Laut Abyss, Wang Xian, Perdana Menteri Lan Qingyue, dan yang lainnya sedang mendiskusikan pertempuran besok. Ini adalah pertempuran terluas sejak berdirinya Istana Naga. Jumlah makhluk dan manusia yang ditembak berjumlah ratusan miliar. Meski tidak sebanding dengan adegan perang ras yang muncul selama pewarisan, itu masih cukup besar. Terkadang, tidak ada yang benar atau salah dalam perang. Hanya saja pemenangnya adalah raja. Kami tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Di saat-saat terakhir, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan tegas. Ya, Xiao Xian, kita tidak akan kalah. Setelah pertempuran ini, Istana Naga akan dapat meningkat sekali lagi. Saat itu, kekuatan kita akan lebih stabil. Lan Qingyue juga menganggukkan kepalanya dengan berat. Matanya dipenuhi dengan tekad. Auman mengaum-mengaum. Sehari berlalu dengan cepat, dan pada hari kedua, beberapa raungan penuh dengan keagungan tak berujung terdengar. Perang telah dimulai. Auman mengaum-mengaum. Raungan bergema di seluruh jurang, dan tekanan menyerbu ke depan tanpa ada penyembunyian. Auman mengaum-mengaum. Ga. Segera, raungan tak berujung terdengar serempak. Seolah-olah raungan datang dari iblis di Abyss, seolah-olah iblis itu keluar dari kandang mereka. Deru itu dipenuhi dengan kegilaan dan kekerasan. Semua murid Istana Naga, bersiaplah. Di Istana Naga, 360.000 anggota raja yang saleh berdiri di depan lapangan naga. Mereka memegang senjata di tangan mereka dan dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Ya, saat perintah diberikan, para pemimpin Istana Naga memimpin mereka terbang keluar. Pemimpin di depan adalah Wang Xian. Arai surga berdiri satu langkah di belakangnya. Setelah terbang keluar dari Laut Abyss, Wang Xian dan yang lainnya melihat ke depan. Apa yang mereka lihat adalah biji jurang yang padat dan tak berujung. Aura pembunuh yang mengerikan menyerang sekeliling. Jika Raja Saleh yang lemah melihat mereka secara langsung, dia mungkin akan mati lemas dan mati. Ini bukanlah pasukan yang terdiri dari 1.000 orang dan kuda, tetapi ratusan miliar benih jurang. Dan pada posisi di atas mereka, ada 4 eksistensi yang sangat besar yang memancarkan aura yang lebih besar dan menakutkan. Xiaolan, yang ukuran tubuhnya lebih dari 100 km, dan sebuah rumah kecil berukuran 70 hingga 80 km. Di sebelah kanan, ada 2 eksistensi yang sama menakutkannya. Salah satunya adalah benih abisal Kaisar Dewa yang memiliki sayap besar dan diselimuti api. Yang lainnya adalah benih abisal Kaisar Dewa yang diselimuti api hitam seperti serangga khusus. Itu berdiri tegak dan tampak menyeramkan dan menakutkan. Itu tampak lebih menakutkan daripada benih abisal Kaisar Dewa yang diselimuti api. Kami di belakang. Wang Xian berteriak pelan dan segera terbang ke depan. Anggota Istana Naga terbang langsung ke belakang benih jurang. Istana Naga tidak bertanggung jawab atas kekuatan utama pertempuran ini. Mengaum. Benih abisal Kaisar Dewa yang diselimuti api hitam melihat ke belakang dan mengeluarkan raungan rendah. Ia kemudian menatap Lan Qingyue dan menoleh untuk melihat ke depan. Jelas, ia tahu tentang keberadaan Istana Naga.
Lan King Yue berdiri di tubuh Little Blue dan dengan lembut menepuk tubuhnya. Little Blue meraung penuh tekanan. Melolong melolong melolong. Di depan mereka, lebih dari 20 miliar benih jurang segera mengaum dan menyerbu ke depan. Memimpin mereka adalah 18 benih abadi Dewa Raja Abis. Melolong melolong melolong. Di samping mereka, 2 spesies abis tingkat Dewa Kaisar juga meraung. Melolong melolong melolong. Ga ga ga. Ji ji ji. Segala macam balasan dikirim, niat membunuh yang mengerikan ditembakkan ke langit, spesies jurang tipe sihir hitam juga terbang ke depan. Memimpin mereka adalah 47 spesies Dewa Puncak King Abyss. Kekuatan Dark Magic Rache beberapa kali lipat dari Lan King Yue. Alasan utamanya adalah karena rumah kecil Little Blue telah meningkat dan melahap banyak spesies jurang, hanya menyisakan sekitar 20 miliar sebagai bawahan. Pasukan spesies Abyss berlayar ke depan dengan perkasa. Ding, ding, ding. Pada saat yang sama, di depan garis pertempuran tempat Istana Kekaisaran dan Pulau Pingi berpotongan, alarm yang sangat menusuk telinga terdengar. Itu benar-benar berbeda dari alarm kemarin. Semua murid Istana Kekaisaran, bersiaplah untuk bertarung. Pertempuran ini terutama tentang pertahanan. Ingat, ini terutama tentang pertahanan. Pertempuran ini terutama tentang pertahanan. Mari kita biarkan binatang buas ini menjadi lebih sombong. Tidak lama lagi mereka semua akan dimusnahkan. Sebuah suara terdengar, dan semua orang di garis pertempuran mendengarnya dengan jelas. Pasang senjata pertahanan, formasi, dan mesin perang. Di saat berikutnya, suara lain yang dipenuhi otoritas terdengar. Apakah binatang buas itu datang? Angkat senjatamu. Sayangnya, kali ini, fokus utamanya adalah pada pertahanan. Aku masih ingin membunuh sepuasnya. Hahaha, berjuang. Seluruh medan perang segera beroperasi. Bintang-bintang yang terbakar dengan api perlahan terbang ke jurang. Mesin perang besar dengan aura yang kuat memasuki medan perang abis. Dinding perang biologis, aktifkan. Boom, boom, boom. Pada saat ini, para ahli raja yang saleh berbaris dan terbang ke depan. Mereka memegang bola yang cerah di tangan mereka. Dengan lemparan tangan mereka, suara gemuruh terdengar. Makhluk yang sangat istimewa dengan cepat terbang keluar dari bola. Itu padat dan sangat menakutkan. Makhluk-makhluk ini dengan cepat berkumpul bersama dan membentuk tembok kota yang panjangnya miliaran kilometer, tingginya puluhan ribu kilometer, dan tebalnya ribuan kilometer. Ini adalah tembok perang biologis. Abyss War harus pecah di Abyss karena mereka tidak masuk ke dalam Abyss. Spesies Abyss dapat memperluas jurang dengan energi di dalam Abyss. Munculnya tembok perang biologis dapat membangun medan perang yang dapat maju dan mundur untuk Istana Kekaisaran. Garis pertahanan diselesaikan dengan kecepatan yang menakutkan. Weng, Huff. Aku tidak menyangka monster ini menyerang begitu cepat. Pada saat ini, Istana Komando di belakang juga perlahan memasuki jurang, lebih dari selusin pelindung berdiri di sana. Pelindung hebat berdiri di depan layar, melihat pemandangan buram, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebanyak 65 spesies Kaisar Abyss yang abadi, pengadilan kekaisaran kita tidak memiliki kurang dari binatang buas ini. Salah satu pelindung memandang deretan puncak spesies Emperor Abyss yang abadi di depannya dan berkata dengan dingin. Lihat ke belakang, itu orang-orang dari Istana Naga orang pembawa sial ini, mereka benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran ini. Ini Istana Naga, Huff, mereka benar-benar bersekongkol dengan binatang buas ini. Aku akan menggantung kepala Raja Naga di Aula Hukuman Istana Kekaisaran di masa depan. Di Aula Komando, lebih dari 10 pelindung melihat sosok Istana Naga di gambar, dan mata mereka sangat dingin. Kirim gambar ini ke komputer dan perlihatkan kepada orang-orang di bidang bintang kekaisaran. Hehe, meskipun tidak dikatakan bahwa hati rakyat menguasai dunia, hati rakyat masih sangat berguna. Pelindung agung melihat ke depan, dan matanya sangat dingin. Itu pelindung hebat. Seorang pelindung Istana Kekaisaran mengangguk berat dan segera membuka AI untuk merekam gambar ini. Kemudian, dia merilis video ini atas nama pelindung Istana Kekaisaran. Tidak ada perbedaan antara Istana Naga dan benih jurang. Segera, Istana Kekaisaran akan menyegel kepala Raja Naga untuk diludahi oleh orang-orang di area bintang kekaisaran. Sebuah video segera dikirim bersama dengan sebuah kalimat. Aku merasa seperti sedang diawasi. Pada saat ini, Wang Xian, yang mengikuti tentara benih jurang, melihat ke suatu arah. Mata Yin Yang dan 5 elemen naganya berkedip-kedip. Bang! Di bawah tatapannya, percikan api berkobar di Void. Memang ada banyak pengawasan. Ukuran tubuh Baki yang aneh dan menakutkan mengukur sekelilingnya dengan sepasang mata.
Percikan api juga berkedip di kehampaan di sekitarnya. Hehe, saatnya pemenang menang. Wang Xian tidak terlalu memperhatikan pengawasan. Matanya berkedip dengan kilatan dingin. Dia melihat ke depan. Perang di Pulau Pingyi akan segera dimulai. Desis, itu Istana Naga. Mereka memang dari Istana Naga. Begitu banyak spesies jurang. Sangat menakutkan. Aku merasa tercekik hanya dengan menonton video buram. Juga, Istana Naga di belakang mereka adalah spesies jurang berbentuk manusia. Mereka adalah binatang. Mereka bergabung dengan spesies abis untuk menghancurkan Istana Naga dan menghancurkan mereka. Istana Naga telah bergabung dengan pertempuran abis di Pulau Pingyi. Mereka berada di sisi yang sama dengan spesies jurang. Mereka mendukung Istana Naga untuk menghancurkan Istana Naga secepat mungkin. Ketika informasi dari Istana Wali Kaisar dikirim, itu segera menimbulkan sensasi yang luar biasa. Selama ini, banyak orang di area bintang kekaisaran skeptis tentang fakta bahwa Istana Naga dan spesies abis berada di sisi yang sama. Lagi pula, tidak ada bukti. Di masa lalu, Istana Naga telah membunuh sejumlah besar benih abisal. Namun, sekarang Istana Naga berada di medan perang dengan benih abisal, semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang benar. Karena keberadaan abis, area bintang kekaisaran mengalami kerugian besar dan banyak orang yang meninggal. Sekarang Istana Naga dan benih jurang berada di sisi yang sama, kemarahan mereka secara alami terkait dengan Istana Naga. Seluruh AI dan seluruh area bintang kekaisaran semuanya mengutuk Istana Naga. Semua orang mendukung pemusnahan Istana Naga dan Raja Naga. Mereka menggantung kepala Raja Naga tinggi-tinggi di udara, menyebabkan orang-orang di area bintang kekaisaran membencinya. Di area bintang kekaisaran, semua manusia memperhatikan perang ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, Wang Xian, yang berada di abis, tidak mengetahui apa yang terjadi pada AI. Semua anggota Istana Naga mengikuti di belakang pasukan ras abisal. Mereka bergerak maju dengan cepat. Di tepi abis dan di medan perang, mereka semakin dekat. Kita hampir sampai. 1 jam kemudian, pemandangan dari medan perang muncul di hadapannya. Wang Xian menatap ke depan dan sedikit menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari Istana Kekaisaran. Garis depan pertempuran telah disiapkan. Dia bergumam, mesin perang yang menakutkan dan kekuatan mereka yang kuat sangat menakutkan. Di antara mesin perang ini, tidak kurang dari 10 di antaranya yang memiliki kekuatan puncak naga. Tian Chen berdiri di samping dan mengamati area di depan. Dia tersenyum tipis dan berkata, untungnya, medan bintang kekaisaran tidak bagus dalam formasi. Master formasi paling baik dalam pertempuran defensif, terutama pertempuran defensif yang dipersiapkan dengan baik. Mereka bisa bertahan melawan musuh yang 2-3 kali atau bahkan 4-5 kali level mereka. Ada begitu banyak raja yang saleh di Istana Kekaisaran. Wang Xian sedikit menghela nafas. Dari akal sehatnya, jumlah raja yang saleh di Istana Kekaisaran setidaknya 1,2 juta. Ini adalah fondasi Istana Kekaisaran, yang berusia lebih dari 600 juta tahun. Tentu saja, jumlah raja yang saleh di benih jurang tidak jauh lebih sedikit dari mereka. Dibandingkan dengan Yayasan Pengadilan Kekaisaran, benih abisal lahir dari pembantaian, dan jumlah ahlinya juga sangat menakutkan. Istana Naga dan kelompok binatang buas benih abisal ada di sini. Pada saat yang sama, di ruang komando, pelindung Istana Kekaisaran berdiri di depan panggung. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap tentara benih jurang yang secara bertahap muncul di kedalaman jurang. Semua murid Istana Kekaisaran, bersiaplah untuk berperang. Pada saat ini, sebuah suara besar terdengar. Para pelindung di pusat komando sedikit gemetar saat mereka melihat ke suatu arah dengan hormat. Bas bas bas. 4 sosok besar digantung di langit di atas para murid Istana Kekaisaran. 2 sosok di tengah memancarkan cahaya putih yang suci dan gemilang. Sesosok berdiri dengan tenang di dalam cahaya putih. Di sebelah kiri, ada bola api merah menyala. Nyala api terlihat sangat lembut, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa sosok di tengah mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala. Jubah panjang itu berkibar ke belakang, dan berkibar meski tidak ada angin. Di sebelah kanan, ada tornado. Tornado itu berukuran lebih dari 100 km, dan tidak ganas. Namun, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan di dalamnya. 4 sosok melayang di sana, seperti karakter utama dunia. Ini adalah dewa yang tinggi dan perkasa. Kata-kata mereka dapat menentukan hidup dan mati miliaran orang. Auman mengaum-mengaum. Ketika mereka melihat keempat sosok itu muncul di depan mereka, di kedalaman jurang, rumah biru kecil dan sistem ilmu hitam, kedua kaisar dewa, meraung.
Aura pembunuh buas yang dipenuhi darah langsung menyerbu ke depan. Di depan garis pertempuran, semua murid pengadilan kekaisaran merasakan hati mereka sedikit bergetar saat mereka mengepalkan tangan. Dua sistem sihir hitam, protagonis wanita dari sistem binatang raksasa, apakah kamu benar-benar akan membuat musuh istana kekaisaran kita? Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat dan dekat. Sosok yang diselimuti cahaya di tengah menatap ke depan dan bertanya dengan dingin. Auman, 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 bunuh. Tatapan merah darah kaisar ilahi tipe sihir hitam yang tampak seperti tubuh serangga menyapu mereka saat dia meludahkan kata bunuh. Spesies jurang tingkat kaisar ilahi sudah bisa berbicara bahasa manusia, tetapi ini tergantung pada apakah mereka mau berkomunikasi dengan manusia. Lan Qingyue dapat berkomunikasi dengan mereka karena satu hal yang sangat penting. Itu biru kecil dan kekuatan rumah kecil lebih kuat dari mereka. Alasan kedua adalah untuk menyerang istana kekaisaran, yang terutama didukung oleh dua kaisar dewa dari sistem ilmu hitam. Begitu selesai berbicara, mata keempat sosok besar di depan berkelebat dengan niat membunuh, dan gelombang kekuatan dipancarkan. Hehe, istana kekaisaran, berapa tahun kamu mengejar AS dan membunuh kami beberapa kali? Sekarang kamu ingin menjadikan istana kekaisaranmu sebagai musuh. Lan Qingyue berdiri di atas tubuh Little Blue dan menatap keempat sosok itu dengan wajah penuh ejekan. Suara dinginnya ditransmisikan. Hah, ada manusia di binatang raksasa itu. Mereka telah mengejar mereka selama beberapa tahun. Apa yang terjadi? His, ada seorang wanita di binatang raksasa itu. Apakah dia pemilik binatang raksasa itu? Apakah ada manusia di balik ini? Ketika suara Lan Qingyue terdengar, setidaknya 500 miliar murid istana kekaisaran berada di medan perang yang panjangnya puluhan miliar kilometer. Ketika mereka mendengar suara Lan Qingyue, mereka terkejut. Pemilik sistem monster raksasa adalah Lan Qingyue, seorang manusia. Hanya kaisar ilahi dan penjaga istana kekaisaran yang tahu tentang ini. Yang lain tidak tahu situasi spesifiknya. Apakah istana naga juga mencari kematian? 4 kaisar ilahi dari istana kekaisaran tampak murung. Mereka tidak menjawab pertanyaan Lan Qingyue, tetapi melayang di udara dan melihat istana naga di belakang mereka. TSK, TES. Beberapa tahun yang lalu, istana kekaisaran Anda mengejar permaisuri naga kami dan hampir mati berkali-kali. Jika bukan karena permaisuri naga kami memiliki kartu trufnya sendiri dan tidak dibunuh oleh Anda, dia pasti sudah lama mati. Sekarang, kalian berempat guk-guk masih berani bertanya istana naga kita. TSK, tentu saja, kami akan cek nenek moyangmu. 4 orang menyebalkan istana kekaisaran. Saat itu, murid-murid istana kekaisaran memburu kita selama lebih dari 4 tahun. Aku tidak mati bahkan setelah lebih dari 4 tahun. Sekarang setelah aku memiliki kekuatan, aku akan pergi, untuk cek kalian semua. 4 guk-guk tua, cuci lehermu dan bersiaplah untuk mati. TSK. Wang Xian tidak menanggapi kata-kata kaisar istana kekaisaran. Sebaliknya, iblis berkaki 8 dan cucu bumi yang berdiri di samping mulai menggonggong. Satu gonggongan pada satu waktu seperti guk-guk tua. Kamu sekelompok orang menyebalkan, tutup mulut untuk istana kekaisaran. Tidak akan lama lagi kami akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Beraninya kamu menghina dewa kaisar kami. Kalian semua akan mati. Istana naga kecil, kamu akan segera membayar harga yang mengerikan untuk apa yang telah kamu lakukan. Kami akan mencabut lidahmu. Di langit di atas medan perang abis, ketika 4 kaisar surgawi dari istana kekaisaran mendengar kata-kata dari cucu bumi setan berkaki 8 dan yang lainnya, niat membunuh yang mengerikan keluar dari mata mereka. Pada saat yang sama, ruang di sekitar mereka juga terpengaruh. Ketika penjaga istana kekaisaran dan semua orang di istana kekaisaran mendengar bahwa mereka telah secara langsung menghina leluhur agung mereka, kaisar surgawi mereka mengungkapkan ekspresi marah. Satu persatu, para penjaga pengadilan kekaisaran meraung dengan niat membunuh di wajah mereka. Jie, sekelompok orang sok suci, ketika mengejar Ratu Naga kita tidak berpikir bahwa akan ada hari ini. Sudah kubilang, 4 anak guk-guk tua, kematianmu hari ini semua karena 4 guk-guk tuamu. Ketika kamu mati, pergi dan berundinglah dengan guk-guk tuamu. Segera mari kita potong 1000 keping, Jie, tunggu sebentar, aku mengirimmu ke neraka, mengeringkanmu kelompok ini. Saat pelindung istana kekaisaran selesai mengutuk dengan marah, duo iblis berkepala 8 itu meraung sekuat tenaga. Dalam hal tidak tahu malu, duo iblis berkepala 8 itu profesional. Kalian semua mengejar kematian. Setelah mendengar kata-kata duo iblis berkepala 8 itu,
semua orang dari Istana Kekaisaran mengungkapkan ekspresi marah. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa orang-orang Istana Kekaisaran adalah guguk. Pada saat ini, meskipun mereka memiliki banyak keraguan di hati mereka, mereka ingin menghancurkan Istana Naga hanya karena orang-orang dari Istana Naga memarahi mereka. Sebelum murid-murid Istana Kekaisaran lainnya dapat mengutuk dengan keras, Kaisar Langit Istana Kekaisaran, yang diselimuti api, berteriak dengan dingin. Suaranya menenggelamkan semua orang. Semua orang di pengadilan kekaisaran merasakan kedinginan di hati mereka karena mereka tahu bahwa leluhur yang hebat sedikit marah. Aku sedang mencari kuburan leluhur 18 generasi leluhurmu. Namun, orang-orang di Istana Kekaisaran terkejut dan geram. Iblis-iblis berkaki 8 tidak peduli dengan Kaisar Langit Istana Kekaisaran. Mereka adalah musuh sejak awal, jadi mereka tidak peduli dengan kekuatan mereka. Mereka hanya berteriak sekuat tenaga. Mengaum, mengaum. Kata-kata iblis berkaki 8 dan yang lainnya membuat dua kaisar langit dan makhluk abis di atas abis menoleh untuk melihat mereka. Kebingungan melintas di mata mereka. Apakah ini awal dari perang manusia? Retak, retak, retak. Suara nyala api bisa terdengar di sekitar kaisar surgawi dari Istana Kekaisaran yang diselimuti api. Dia menatap iblis-iblis berkaki 8 dengan tatapan dingin. Apakah kamu King melihat ayahmu? Keduanya mengangkat kepala mereka tanpa rasa takut dan menjawab sekali lagi. Bahkan beberapa anggota Istana Naga terdiam saat mendengar kata-katanya. Mengaum, hari ini, biarkan aku merasakan kekuatan kalian sekelompok binatang buas. Kaisar ilahi yang diselimuti api terbakar amarah. Dia meraung marah dan terbang ke depan. Aura yang luas dan perkasa serta energi yang menakutkan mengamuk di langit di atas jurang. Mengaum, mengaum, mengaum. Benih abisal Kaisar Dewa yang juga diselimuti api mengangkat kepalanya dan meraung marah. Itu mengepakkan sayapnya yang besar dan maju untuk menghadapi serangan itu. Semua murid Istana Kekaisaran, pertahankan. Kata seorang Kaisar Dewa yang diselimuti cahaya di tengah. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergerak dan dia menyerang ke depan. Mata besar dari rumah kecil itu terkunci padanya dan maju untuk menemuinya. Auman mengaum-mengaum. Pada saat berikutnya, Xiaolan dan benih jurang lainnya tidak ragu sama sekali saat mereka menyerang dua kaisar langit lainnya dari Istana Kaisar. Xiaolan mengunci bayangan yang diselimuti cahaya dan menyerbu ke depan dengan kekuatan kehancuran yang tak ada habisnya. Sementara itu, Lan Qingyue yang berada di tubuh Xiaolan terbang menuju Wangxian. Auman mengaum-mengaum. Gaga-gaga. Ketika Xiaolan dan yang lainnya menyerbu, semua biji abisal di bawah mulai mendidih. Dalam sekejap, mereka menjadi sangat kejam. Mata merah darah mereka menatap para murid Istana Kekaisaran di depan. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh ruang tampak mengalami perubahan drastis. Udara langsung berubah berat. Benih abisal yang menutupi langit dan menutupi bumi menyerbu. Di depan mereka, semua orang dari Istana Kekaisaran yang berdiri di tembok kota biologis juga melepaskan kekuatan penuh mereka. Semua murid Istana Kekaisaran, pertempuran ini terutama untuk pertahanan. Murid-murid di belakang akan melakukan serangan jarak jauh. Dalam perang berikutnya, kita akan menghancurkan mereka semua. Di platform Balai Komando Pusat Istana Kekaisaran, penjaga agung berdiri di sana, memegang tongkat cahaya di tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan di depannya, sebuah piringan cahaya yang sangat besar muncul, langsung menutupi area seluas lebih dari 100 juta kilometer. Boom, boom, boom. Pada saat berikutnya, semua jenis senjata pertahanan perang diaktifkan. Sepintas, itu tampak seperti tembok kota yang tidak bisa dihancurkan. Membunuh. Murid Istana Kekaisaran lainnya meraung dengan marah ketika serangan jarak jauh menyerang benih jurang yang sedang menyerbu. Mengaum, mengaum, mengaum. Ga-ga-ga. Di depan benih abisal, banyak eksistensi Raja Dewa Puncak mengangkat kepala mereka dan melancarkan serangan. Segera, kehancuran besar meledak ke depan. Pelindung Istana Kekaisaran, blokir serangan benih abisal Puncak Dewa Raja. Melihat serangan benih abisal Dewa Raja Puncak, pelindung agung Istana Kekaisaran segera memerintahkan. Weng-weng, bum-bum-bum. Pada saat berikutnya, semua pelindung Istana Kekaisaran membombardir serangan benih abisal Raja yang saleh tahap puncak. Suara tabrakan terdengar saat energi besar menyapu seluruh jurang. Bang bang bang. Namun, pada saat ini, ledakan yang sangat dahsyat terdengar di langit. Cahaya merah menyala, cahaya putih, dan cahaya hitam bersinar di ruang ini. Itulah warna hukum. Di langit, 4 kaisar ilahi Istana Kekaisaran dan Little Blue juga secara resmi bentrok. Dalam situasi 4 lawan 4, dan mereka semua berada pada level yang sama,
hampir sulit untuk menentukan pemenangnya. Bahkan jika ada perbedaan kekuatan, masih butuh 1 atau 2 hari atau bahkan lebih lama untuk membunuh pihak lain. Dan ini bahkan dalam situasi di mana pihak lain tidak melarikan diri. Mengaum. Di bawah, setelah serangan putaran pertama dari benih Peak Divine King habis diblokir, serangan putaran kedua diluncurkan lagi. Kali ini, setidaknya 1 juta benih Dewa Raja Jurang meluncurkan serangan jarak jauh pada saat yang sama, menutupi bagian depan. Adegan yang menakutkan, mengejutkan, dan tak tertandingi melintasi jurang maut. Memblokir. Di sisi Istana Kekaisaran, Order of the Great Guardian terdengar lagi. Demikian pula, semua ahli Raja Dewa di pihak Istana Kekaisaran langsung naik untuk menemuinya. Ledakan. Tabrakan lain. Serangan benih abisal benar-benar hancur. Setelah 2 putaran serangan, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Pelindung, waspadalah terhadap sisi Istana Naga. Sisi mereka dapat meletus dengan kekuatan Raja Dewa peringkat 1. Pelindung Agung mentransmisikan suaranya ke pelindung lainnya. Haha, pelindung hebat, jangan khawatir. Dengan pertahanan pihak kita, kita masih bisa menahan serangan setidaknya 2 raja yang saleh tanpa bantuan raja yang saleh. Seorang pelindung menjawab sambil tertawa. Kaisar ilahi bukanlah kubis. Sangat jarang memiliki satu lagi. Mereka tidak takut bahkan jika mereka berdua muncul dari Istana Naga. Mereka tidak akan dikalahkan dalam sekejap meski mereka bertiga. Lagi pula, fondasi mereka ada di sana. Boom, 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 boom. Di medan perang abis, suara tabrakan yang mengerikan terdengar terus-menerus. Benih abisal yang tak terhitung jumlahnya meluncurkan serangan mereka dan membombardir Istana Kekaisaran. Namun, pengadilan Kekaisaran mengandalkan fondasi mereka yang tak tertandingi untuk membentuk tembok kota yang tidak bisa dihancurkan. Saat pertempuran pecah, tidak ada seorang pun dari Istana Kekaisaran yang mati kecuali banyak benih abisal. Semua serangan diblokir oleh pertahanan Istana Kekaisaran. Raja Naga, pengadilan Kekaisaran tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Semuanya bertahan. Orang-orang dari Istana Naga sedikit terkejut ketika mereka melihat bahwa mereka hanya bertahan dan melancarkan serangan jarak jauh. Perdana Menteri Gui sedikit mengernyit dan berkata dengan binar di matanya. Ini sedikit aneh. Wang Xian juga sedikit mengangkat alisnya. Invasi benih abisal bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan bertahan. Dalam Battle of the Abyss, seseorang harus membunuh benih abisal secara sembrono agar tidak menimbulkan ancaman. Jika hanya bertahan, benih abisal tidak akan pernah terluka parah. Jika itu masalahnya, itu tidak akan bisa menyelesaikan ancaman jurang maut. Pertahanan yang tidak berarti seperti itu sama sekali tidak berguna. Pengadilan Kekaisaran mengumumkan belum lama ini bahwa mereka akan menghancurkan Istana Naga dalam waktu 1 bulan. Setengah bulan telah berlalu. Mungkin Istana Kekaisaran memiliki beberapa senjata rahasia yang perlu mereka tunggu, atau mungkin mereka akan mengundang keberadaan yang lebih kuat. Perdana Menteri Gui berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya. Pengadilan Kekaisaran sangat tidak normal dan sangat percaya diri, yang membuat mereka sangat bingung. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Pengadilan Kekaisaran di depan hanya bertahan dan tidak melancarkan serangan skala penuh. Itu memang di luar dugaan mereka. Namun, tidak peduli apa yang direncanakan Istana Kekaisaran, kami akan membiarkan mereka menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Semua anggota Istana Naga, luncurkan serangan jarak jauh. Kalian semua, luncurkan serangan jarak jauh. Tatapan dingin muncul di mata Wang Xian saat dia memerintahkan semua anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Semua pemimpin Istana Naga menganggukkan kepala. Lebih dekat, Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya dan pasukan Istana Naga terbang ke depan. Masuk ke jangkauan serangan. Divisi Panah Mata Surgawi, tembak. Kelompok pemanah tipe naga memegang busur dan anak panah di tangan mereka. Mou Zesen menatap ke depan dan langsung berteriak keras. Api, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat berikutnya, panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke depan. Anggota Istana Naga lainnya, serang dari jauh. Perdana Menteri Gui memerintahkan segera. Ledakan, ledakan, ledakan. Anggota Istana Naga lainnya segera melepaskan serangan mereka. Bahkan naga mengamuk, yang tidak pandai dalam pertarungan jarak jauh, mengembunkan tombak berwarna merah darah di tangannya dan melemparkannya ke depan. Satu-satunya yang tidak bergerak mungkin adalah naga berduri yang tersembunyi di dalam kehampaan. Istana Naga sedang bergerak. Bersiaplah untuk melawan. Saat semua anggota Istana Naga bergerak, kelima penjaga Istana Kekaisaran sudah siap.
Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bergerak dan menyerang bintang yang terbakar di langit dengan telapak tangan. Bintang yang terbakar itu berputar dan sebuah lubang hitam besar muncul di tengahnya. Seluruh lubang memancarkan suhu tinggi yang menakutkan. Kendalikan Dewa Bintang yang menyala. Salah satu penjaga istana berteriak dan terbang menuju bintang dewa yang menyala-nyala. 3 wali pengadilan mengikuti di belakangnya. Kemudian, puluhan juta murid istana terbang menuju bintang Flaming God pada saat bersamaan. Masing-masing dari mereka memancarkan nyala api. Ketika puluhan juta orang mendarat di bintang dewa yang menyala-nyala, lubang hitam di tengah bintang mulai bersinar merah. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, api yang tampak seperti meteorit bertemu dengan serangan istana naga. Meteorit yang menakutkan benar-benar menutupi serangan panah dari panah mata surgawi. Bang, 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 semua serangan istana naga diblokir. Raja Naga, kekuatan bintang api dewa ini dapat meledakkan kekuatan seorang kaisar dewa dengan dukungan lebih dari 10 juta murid istana kekaisaran. Tampaknya istana kekaisaran telah dipersiapkan untuk ini. Arai langit menyipitkan matanya dan berkata ketika dia melihat bintang api ilahi di depannya. Hehe. Semua istana naga menyerang dengan sekuat tenaga. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan bertahan melawan serangan istana naga kita dengan bintang dewa yang menyala-nyala ini. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di matanya. Dia dan Tian Cheng tidak bergerak. Saat ini, dia masih ingin melihat berapa banyak sumber daya yang dimiliki istana kekaisaran. Itu Raja Naga. Semua murid istana naga, arahkan ke bintang ilahi yang berkobar dan serang. Perdana Menteri Gui segera mengangguk dan memerintahkan dengan keras. Hus, 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 boom, boom, boom. Dalam sekejap, 360.000 ahli raja yang saleh dari Istana Naga melepaskan serangan terkuat mereka dan menyerang Dewa Bintang yang menyala-nyala. Kekuatan yang mengerikan membuat beberapa makhluk jurang di sekitarnya melihat ke samping. Lepaskan kekuatan Flaming God Star dengan seluruh kekuatanmu. Pada bintang api ilahi, ekspresi pelindung pengadilan kekaisaran berubah drastis ketika dia melihat serangan kekuatan penuh dari Istana Naga. Dia langsung meraung keras. Berdengung. Seluruh bintang api ilahi sedikit bergetar saat kekuatan api yang sangat besar terkondensasi di dalam lubang hitam. Pilar api dengan diameter lebih dari 10 juta kilometer perlahan terbang keluar dari bintang api ilahi untuk menghadapi serangan Istana Naga. Bang, bang, bang. Api tak berujung bertabrakan dengan serangan lebih dari 300.000 raja yang saleh dari Istana Naga, dan pilar api besar itu perlahan runtuh. Oh tidak, Istana Naga lebih kuat dari yang kita bayangkan. Mereka memiliki 15 atau 16 puncak raja yang saleh. Ketika serangan bintang Dewa Api perlahan runtuh, wajah penjaga pengadilan kekaisaran di bintang Dewa Api berubah drastis. Bintang ilahi yang menyala-nyala ini diperoleh oleh Kaisar Dewa mereka melalui peluang besar. Dengan dukungan dari para ahli dan murid atribut api mereka, itu bisa meletus dengan kekuatan Kaisar Dewa. Namun, mereka sebenarnya tidak mampu menahan serangan kekuatan penuh dari semua anggota Istana Naga. Ini menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Orang harus tahu bahwa dalam perhitungan mereka, bintang dewa yang berkobar cukup untuk menahan seluruh Istana Naga. HMPH, apa menurutmu hanya dengan satu harta, puluhan juta orang bisa bertarung melawan seluruh Istana Naga? Wang Xian menatap ke depan dengan tatapan mengejek di matanya. Menyerang. Saat ini, perintah Perdana Menteri Gui berbunyi sekali lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ledakan. 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 Serangan putaran ketiga dari Istana Naga sekali lagi menyerang Dewa Bintang yang menyala-nyala. Pelindung hebat, tolong minta bantuan. Satu bintang Dewa Api bukanlah tandingan Istana Naga. Melihat serangan datang lagi, pelindung Dewa Bintang yang menyala-nyala segera meminta bantuan dari pelindung agung Istana Kekaisaran. Aktifkan kipas yang menutupi langit. Pelindung besar itu menoleh, sedikit mengernyit, dan berteriak. Serahkan padaku. Di pusat komando, pelindung dengan kipas lipat terbang. Menabrak. Dia melambaikan tangannya, dan kipas lipat di tangannya segera menjadi lebih besar dan menutupi kekosongan. Kipas Heaven's Routing adalah senjata dewa hebat lainnya dari Istana Kekaisaran. Senjata Dewa Void God Emperor Rank 1 diperoleh oleh pelindung Istana Kekaisaran melalui peluang besar. Kipas yang menyelubungi surga ini sangat kuat dan untuk sementara dapat melepaskan kekuatan senjata Dewa Kaisar Dewa peringkat 1 yang kosong. Huala! Suara jernih terdengar saat seluruh kipas yang menyelimuti surga meluas ke area seluas lebih dari 100 juta kilometer. Kipas pelindung langit yang menakutkan itu langsung menuju ke arah para penggemar serangan Istana Naga.
Gelombang tornado terbentuk tepat di depan mereka, membentuk domain tornado. Semua orang dari Istana Naga memandang dengan heran di wajah mereka. Seperti yang diharapkan dari Istana Kekaisaran. Fondasi ini benar-benar menakutkan. Wang Xian bergumam. Dia tidak punya pilihan selain menerima kekuatan Istana Kekaisaran. Dengan semua anggota Istana Naga bekerja sama, mereka memang mampu menekan serangan Kaisar Ilahi tingkat 1. Namun, pengadilan Kekaisaran mampu menahan mereka bahkan ketika mereka harus melawan benih abisal yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh medan perang. Bahkan jika Istana Kekaisaran tidak bergantung pada pusat kekuatan Kaisar Ilahi, kekuatan mereka masih bisa melawan 1 atau 2 Kaisar Ilahi. Senjata ilahi yang kuat dan harta karun Dharma benar-benar mencengangkan. Untuk kekuatan tingkat seperti itu, secara alami ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, mereka mengambil lebih dari setengah sumber daya di seluruh Imperial Starfield. Arai surga berbicara dari samping. Raja Naga, satu bintang dewa yang menyala dan satu kipas yang menyelubungi surga dapat menahan serangan Istana Naga kita. Perdana Menteri Gui menyaksikan kipas yang menyelubungi surga memasuki medan perang. Dia sedikit mengernyit dan berbicara dengan Wang Xian. Di seluruh medan perang, Istana Kekaisaran mampu melawan seluruh Istana Naga dengan kekuatan yang begitu kecil. Masih ada celah besar antara Istana Naga dan Istana Kekaisaran. Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan menahan kebuntuan. Kita akan menunggu beberapa saat lagi. Arai surga di samping berbicara. Mereka bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka bisa menunggu kesempatan terbaik untuk tiba ketika benih abisal yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan energi Istana Kekaisaran. Jika mereka bergerak sekarang, bahkan formasi surga tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mampu mengalahkan Istana Kekaisaran. Namun, jika mereka menunggu 1 atau 2 hari, itu akan jauh lebih mudah. Pengadilan Kekaisaran akan bertahan sementara benih abisal akan meluncurkan serangan kekerasan mereka. Berdasarkan situasi ini, pertempuran besar bisa meletus selama beberapa hari. Jika mereka tetap dalam kebuntuan selama beberapa hari, benih abisal mungkin harus mundur. Mereka harus beristirahat dan bersiap untuk serangan berikutnya. Namun, mereka tahu bahwa Istana Kekaisaran mungkin memiliki kartu truf yang kuat. Mereka tidak bisa mengeluarkan kartu truf ini sekarang. Jika mereka tidak mengalahkan Istana Kekaisaran kali ini, mereka mungkin berada dalam bahaya di masa depan. Little Dragon Palace. Jika bukan karena benih abisal ini, kami akan dapat melenyapkan kalian semua sekarang. Ketika pelindung Istana Kekaisaran melihat bahwa serangan Istana Naga benar-benar diblokir, mereka tersenyum dan mengejek dengan keras. Tidak banyak IFS. Jika kamu mati tiba-tiba, kami bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membunuhmu. Mendengar ejekan para pelindung Istana Kekaisaran di Flaming God Star, Demon Fin berkaki 8 meraung dengan dingin. Hahaha. Dasar gerombolan sampah dari Istana Naga. Kamu hanya mencoba berbicara untuk keluar dari sini. Namun, kamu tidak akan bisa melakukannya lama-lama. Segera, pengadilan Kekaisaran akan memusnahkan kalian semua dan memotong lidah kalian. Kami tidak akan langsung membunuh kalian. Kami akan menekan kalian di bintang api penyucian dan membiarkan kalian menikmati ribuan tahun siksaan dan rasa sakit. Seorang pelindung Istana Kekaisaran berkata dengan senyum dingin. TSK, Tes. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk memotong lidahku sekarang. Kamu sekelompok guk-guk dari Istana Kekaisaran. Mosa meneriaki mereka dengan keras. Kita tidak perlu berbicara terlalu banyak dengan orang-orang yang akan mati ini. Bahkan jika Istana Nagamu dengan binatang buas, mereka tidak dapat mematahkan pertahanan Istana Kekaisaran. Pelindung Istana Kekaisaran lainnya berkata dengan wajah dingin. Pelindung hebat, situasinya telah benar-benar stabil. Sisi Istana Naga benar-benar menemui jalan buntu. Serangan itu diblokir satu demi satu. Di tempat lain, Istana Kekaisaran juga memblokir serangan dari semua benih abisal. Pertempuran itu bahkan meletus selama 5 menit, dan kurang dari 100 orang tewas. Kekuatan dan fondasi. Seorang pelindung Istana Kekaisaran berdiri di platform komando dan berkata kepada pelindung agung itu dengan senyum di wajahnya. Hehe, sekelompok binatang ingin bertarung dengan Istana Kekaisaran. Mereka jauh dari itu. Kata pelindung agung dengan wajah dingin. Situasi telah benar-benar stabil, dan Istana Kekaisaran masih memiliki kartu truf mereka. Bahkan jika benih abisal dan Istana Naga masih memiliki kartu truf mereka, mereka masih bisa menahannya. Perang telah pecah. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Aku khawatir seluruh area bintang Kekaisaran tidak percaya seseorang berani datang ke medan perang saat ini.
Jangan berpuas diri. Hati-hati. Jika ada bahaya, kita bisa langsung lari kembali ke bangsa dewa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat perang ini dengan mataku sendiri. Bersoraklah untuk pengadilan kekaisaran dan laporkan situasi di sini ke sistem kecerdasan buatan. Saat itu, kita akan menjadi kaya. Semua penguasa istana kekaisaran, bergembiralah. Bunuh binatang-binatang abis dan bunuh binatang-binatang istana naga. Semua penguasa istana kekaisaran, bergembiralah. Bunuh binatang-binatang abis dan bunuh binatang-binatang istana naga. Pada saat ini, ratusan orang muncul di pintu masuk abis di belakang medan perang abis. Mereka menatap ke depan dengan kaget, tidak percaya, dan beberapa raungan berdarah panas. Mereka berteriak bersama, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ratusan orang tiba-tiba muncul di belakang mereka, segera menarik perhatian istana kekaisaran. Beberapa raja kekaisaran yang saleh terbang mendekat dan segera bertanya dengan dingin. "Tuan, kami adalah murid istana kekaisaran. Kami ingin bersorak untuk istana kekaisaran kami. Hancurkan benih jurang dan hancurkan istana naga." Sekelompok orang buru-buru berkata dengan hormat ketika mereka melihat para ahli istana kekaisaran terbang di atas. "Oh, segera tinggalkan medan perang abis." Seorang raja yang saleh mengingatkan mereka dengan ekspresi dingin. "Tidak apa-apa untuk menonton. Biarkan mereka memasuki platform penjara." Pada saat ini, suara agung datang dari depan. Di ruang komando, sepasang mata tajam melihat ke atas. Pengadilan kekaisaran mereka telah menderita kerugian besar dalam pertempuran abis. Membiarkan beberapa orang menonton dari belakang juga merupakan bentuk propaganda untuk istana kekaisaran. Setelah pertempuran ini berakhir, mungkin ada cukup banyak murid dan pakar berbakat yang bergabung. Itu penjaga. Raja yang saleh membungkuk dengan hormat ke istana yang memerintah. Dengan lambaian tangannya, lingkaran cahaya dengan radius lebih dari 1000 km muncul. Lingkaran pengurungan juga merupakan lingkaran peringatan. Begitu energi meledak di sini, itu akan langsung dibatasi dan ditemukan. Ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan di belakang. Tentu saja, mereka juga memiliki beberapa pertahanan di belakang. Garis pertahanan ini cukup untuk menghadapi Raja Saleh tingkat pertama. Oleh karena itu, mereka tidak takut istana naga menyerang dari belakang. "Terima kasih, tuan-tuan. Terima kasih, tuan-tuan. Haha, cepat, cepat. Pertempuran di depan terlalu menakutkan dan luas. Apakah ini kekuatan istana kekaisaran kita? Jika ini terjadi pada Ai, pasti akan menimbulkan keributan. Bidang bintang kekaisaran kita memperhatikan hal ini pertarungan. Tepuk situasi di Istana Naga dan biarkan yang lain mengutuk di Istana Naga sialan." His, pertarungan yang mengerikan. Apakah ini Battle of the Abyss? Benih abisal yang padat tidak ada habisnya. Kekuatan Istana Kekaisaran kita sangat kuat. Apakah ada pertempuran antara Kaisar Ilahi di langit? Kita sama sekali tidak bisa melihat situasi pertempuran yang sebenarnya. Bahkan melalui video, kita bisa merasakan aura yang menyesakkan ini. Terlalu kuat. Istana Naga menyerang orang-orang di Istana Kekaisaran. Mereka ingin jurang maut melahap wilayah kita. Mereka adalah musuh kita. Aku juga ingin pergi ke medan perang abis. Aku ingin bersorak untuk Warriors of the Imperial Court. Seluruh area bintang kekaisaran memperhatikan pecahnya perang abis. Namun, tidak ada yang tahu detail perang tersebut. Ketika seseorang membagikan video perang di garis depan, dan sekelompok orang bahkan memulai siaran langsung perang, itu langsung menarik perhatian seluruh area bintang kekaisaran. Melalui beberapa gambar buram, mereka bisa merasakan sudut perang. Beberapa orang melihat bahwa seseorang telah datang ke belakang medan perang, dan beberapa cukup berani untuk bergerak. Perang yang begitu besar merupakan pesta visual bagi banyak orang. Tentu saja, mereka ingin melihat istana kekaisaran mengalahkan ras abisal dan menghancurkan istana naga untuk meraih kemenangan penuh. Orang-orang dari tempat lain di area bintang kekaisaran mau tidak mau bergegas. Pengadilan kekaisaran tidak menghentikan beberapa orang untuk datang menonton pertempuran, tetapi semua orang juga diuji oleh pengadilan kekaisaran untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ada begitu banyak ras abisal. Tidak ada batasan seberapa padat mereka. Bisakah pengadilan kekaisaran kita menang? Kakekku dan yang lainnya juga ada di medan perang. Kuharap kakek dan yang lainnya bisa menghancurkan binatang buas ini. Lihat ke sana. Mereka adalah orang-orang dari Istana Naga. Mereka menyerang kita. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Semakin banyak orang berkumpul di belakang medan perang. Mereka menatap perang besar di depan dan meraung dengan kegembiraan dan kemarahan. Berdiri di sini dan merasakan pertempuran antara pusat kekuatan Istana Kekaisaran,
mereka merasa bahwa mereka memiliki musuh bersama. Terutama mereka yang memiliki anggota keluarga mereka sendiri yang berperang dalam perang yang akan datang, mereka semakin membenci Istana Naga. Mengapa pengadilan kekaisaran tidak melawan? Mengapa kami tidak melawan? Ya, Istana Kekaisaran telah bertahan selama ini dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, kami benar-benar memblokir serangan lawan. Tampaknya Istana Kekaisaran sedang menunggu kesempatan untuk menemukan kesempatan untuk sepenuhnya menghancurkan benih jurang dan Istana Naga. Kudengar pertempuran ini adalah pertahanan utama. Di platform pemenjaraan, orang-orang berdiskusi dengan penuh semangat. Hanya dalam 1 jam, jumlah orang yang berkumpul di sini sudah mencapai lebih dari 100.000 orang. Mereka semua adalah murid Istana Kekaisaran yang bergegas ke sini setelah mendengar berita dan memperhatikan perang. Ada juga media khusus yang datang ke sini untuk melakukan siaran langsung dan penjelasan langsung. Seluruh area bintang Kekaisaran memperhatikannya. Perhatian yang begitu besar tentu saja membuat nama Istana Naga semakin terkenal. Komentar tentang memasukkan 9 klan, memusnahkan mereka semua, mengurung mereka, menyiksa mereka selama miliaran tahun terus meningkat. Little Dragon Palace, bahkan jika kamu meminjam kekuatan benih abisal yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tidak berpikir untuk menembus pertahanan kami. Di masa depan, tunggu saja pengadilan kekaisaran kami menghukummu, hahaha. 3 jam kemudian, pertempuran berlangsung selama total 3 jam. Seluruh medan perang menemui jalan buntu. Bahkan semangat juang dari benih jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka telah sangat berkurang. Di bintang dewa yang menyala-nyala, seorang pelindung Istana Kekaisaran meraung ke arah Wang Xian dan yang lainnya dengan wajah penuh tawa. Wajahnya dipenuhi dengan kedengkian. Bersama dengan binatang buas berarti Istana Nagamu ditakdirkan untuk dihancurkan. Membunuh orang-orang di Istana Kekaisaran kita dan membunuh Kaisar Langit Manusia adalah kejahatan yang tak termaafkan untuk Istana Nagamu. Di Aula Komando, seorang pelindung juga berteriak kegirangan. Ini adalah situasi ideal untuk Istana Kekaisaran mereka. Setelah menyeret keluar perang ini dan menunggu majelis dukun sukses wilayah Magus Surga tiba, itu akan menjadi waktu untuk Istana Naga dan bahkan ras abisal dihancurkan sepenuhnya. Hancurkan Istana Naga, hancurkan Raja Naga, hancurkan Istana Naga, hancurkan Raja Naga. 3 jam kemudian, beberapa juta orang berkumpul di platform pemenjaraan di belakang medan perang jurang. Mereka melihat situasi di medan perang dan berteriak dengan wajah memerah. Tawa para penjaga berarti bahwa pertempuran ini bermanfaat bagi Istana Kekaisaran. Ini juga merupakan hal yang menyenangkan bagi mereka. Iblis berkaki 8, abaikan mereka. Di samping, Iblis berkaki 8 dan iblis-iblis ingin mengutuk tetapi dihentikan oleh Wang Xian. Serangan berikutnya tidak terduga. Karena itu adalah serangan mendadak, orang-orang di pengadilan kekaisaran merasa bahwa Istana Naga tidak lagi memiliki kartu truf yang tersisa. Karena Raja Naga telah mengatakannya, mari singkirkan bahasa berkualitas. Iblis-iblis berkaki 8 tersenyum tipis dan berkata, tunggu, mari kita terus menunggu. Wang Xian berkata dengan lemah. Perang tidak akan berakhir begitu cepat. Bahkan jika mereka tidak dapat menembus pertahanan Istana Kekaisaran, pertempuran ini akan berlangsung selama 2-3 hari. Itu hanya 3 jam. Dia melirik ke belakang Istana Kekaisaran dan mencibir ketika dia mendengar suara samar datang dari dalam. Segera, kalian semua akan tutup mulut. Hehe, orang-orang dari Istana Naga itu sudah tutup mulut. Di Aula Komando, seorang pelindung menatap Istana Naga dengan niat membunuh dan berkata dengan dingin. Itu hanya belalang setelah musim gugur. Itu tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Pelindung agung melirik dan berbalik ke samping. Dibandingkan dengan seluruh ras abisal, Istana Naga tidaklah penting. Perlombaan abisal adalah musuh utama. Istana Naga dan ras abisal menyerang Istana Kekaisaran kita bersama. Sudah lebih dari 10 jam. Korban dari Istana Kekaisaran kita hampir dapat diabaikan. Serangan ras abis dan Istana Naga pasti akan gagal. Mereka pasti tidak akan mampu menembus pertahanan ahli kerajaan dewa kita. Pengadilan kekaisaran kita tidak terkalahkan di seluruh area bintang kekaisaran. Pertahanan Tuan Istana Kekaisaran kita akan menjadi serangan balik kita dalam beberapa hari. Pada saat itu, Istana Naga dan yang lainnya akan dihancurkan. Sejak awal perang, Istana Kekaisaran kita memiliki kurang dari 10.000 murid yang terbunuh atau terluka, sementara ras jurang telah menderita kerugian ribuan kali lebih banyak. Ini Istana Kekaisaran kami, yayasan kami. Situasi perang dengan cepat menyebar di AI. Berita demi berita membuat banyak orang sedikit bersemangat. Setidaknya untuk saat ini, Istana Kekaisaran berada di atas angin.
Semua orang berdiskusi dengan gila, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sehari cepat berlalu sejak perang pecah. Seluruh medan perang masih menemui jalan buntu, dan benih abisal di abis masih mengaum. Serangan Istana Naga masih dilancarkan terus-menerus. Namun, situasinya tidak berubah sama sekali. Sudah hampir waktunya. Pengadilan Kekaisaran belum merilis kartu truf yang kuat untuk memecahkan situasi sepanjang hari. Mereka seharusnya tidak memiliki banyak kartu truf yang tersisa. Ketika hampir 30 jam, Wang Xian mengamati sekelilingnya dan bergumam. Sudah hampir waktunya, Raja Naga. Aku juga merasa kita bisa bergerak sekarang. Ao Yao sudah memasuki sisi lain. Bibir Tian Chen sedikit melengkung. Nah, saatnya membungkam Imperial Starfield. 2800.